Pujian kita sakyamuni Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asare saramati sare caksara dansi Desara nadika canti Vica sangkapa gocara di. Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih pada Romo Ramani, Bapak Ibu yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual. Pagi hari ini kita sejenak kembali mengulang dhamma yang sudah 2600 tahun lalu disampaikan oleh Sang Buddha untuk kita kenang kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian berbahagia, hari ini kita lakukan dengan protokol kesehatan. Mungkin saya di depan jauh, jadi saya bisa menggunakan semacam ini. Pagi hari ini saya coba ambil tema tentang membawa apinya ke masa kini. Bapak Ibu, kenapa hal itu saya sampaikan? Karena tadi sesuai dengan saya dan pada yang 11, di zaman modern ini, di zaman serba media, serba medsos, masyarakat yang tidak sadar atau masyarakat yang kurang paham banyak dibodohi tentang sesuatu yang benar dinyatakan tidak benar, tapi yang tidak benar dikatakan benar. Ini jadi masalah. Maka tadi saya bilang, bawalah apinya di masa sekarang. Apinya itu satu kekuatan batin yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki moralitas tinggi, orang-orang yang sudah ahli di dalam jana, orang-orang yang mampu meditasi pada tingkatan rupa jana maupun arupa jana, dan juga tentu saja yang dimiliki oleh seorang suci, seorang Buddha. Nah, itu mereka itu memiliki yang namanya apinya. Apinya ini kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang tidak bisa diterka bagaimana adanya, karena mereka sendiri yang mengetahui tentang apinya itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian berbahagia, kenapa hal ini juga perlu saya sampaikan? Karena Buddha sudah berpesan, Dhamma itu indah pada awalnya, Dhamma itu indah pada pertengahan, dan Dhamma itu indah pada akhirnya. Begitu juga di dalam Buddha Nusati dikatakan Dhamma, kebenaran Sang Buddha ini, ajaran yang disampaikan Sang Buddha ini tidak laku oleh waktu. Saya katakan tidak laku oleh waktu. Maka bagaimana Dhamma itu bisa tetap hadir di kita di zaman sekarang? Maka 2500 tahun yang lalu harus kita bawa ke sekarang. Walaupun kita tidak memiliki satu kemampuan apinya seperti yang dimiliki oleh orang-orang suci, yang dimiliki oleh seorang Samangsa Buddha, tapi kita perlu memahami apinya pada pemahaman konteks sekarang. Jadi bukan tekstual seperti kitab suci saja, tapi kitab suci menjadi kontekstual, dilihat pada zamannya. Bapak Ibu dan saudara sedang berbahagia, salah satu dari apinya dikatakan mengingat kelahiran masa lampau.
bahkan mengingat kelahiran sekarang, dan juga akan mengetahui kelahiran yang akan datang. Ini dilakukan. Kalau dalam bahasa keren disebut ini puasa minatinya. Sepintas kita bisa lihat bagaimana pada kehidupan Buddha sendiri. Buddha sendiri pada waktu itu bisa melihat saat ini, bisa melihat masa lampau, dan melihat masa akan datang. Disitulah kita bisa lihat kejadian di mana pemuda Sigala yang pada waktu itu dengan keyakinannya pagi-pagi bangun terus ke sungai, membasahi mukanya, membasahi matanya, dahinya, membasahi telinganya, kumur-kumur, membasahi tangannya, kakinya, lalu menyembah ke beberapa arah, ke depan, tengok kanan, tengok kiri, ya, ke utara, selatan, timur, barat, atas dan bawah. Ini yang dilakukan pemuda Sigala secara turun-temurun. Artinya sudah waktu lama, masa yang lampau. Sang Buddha mengetahui masa lampau itu, tapi pada waktu itu Sang Buddha melihat masa sekarangnya. Bahwa di situ dikatakan, di situ menghormati ke arah timur dikatakan berarti menghormati orang tua, diterjemahkan menghormati orang tua. Di situ keenam arah itu diterjemahkan di masa zaman Sang Buddha. Pada waktu itu artinya masa lampaunya dibawa disampaikan oleh Sang Buddha pada zamannya. Begitu dalam cerita-cerita Jataka. Jataka yang lebih dari 540 cerita atau lebih dari 2000 yang tidak tertulis di situ. Di dalam cerita, akhir cerita, dalam kisahnya, Sang Buddha selalu bilang, pada kehidupan itu saya sebagai itu, Ananda sebagai itu, Moggallana sebagai itu. Artinya masa lampau ditarik ke masa sekarang. Maka yang saya harapkan sekarang ini di dalam pemahaman Ubben Iwasa Nusatinyana mengetahui masa lampau saat ini dan akan datang. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu tahu bahwa sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Artinya saat ini. Dan masa lampau kemarin masa lampau, sehari yang lalu masa lampau, 10 hari masa lampau, dan yang akan datang. Artinya apa yang terjadi saat ini hasil dari masa lampau. Jadi kenapa sekarang ada pandemi? Berarti ada sebab akibat. Hari ini apa yang harus kita lakukan yang akan menyebabkan masa datang? Nah, kemarin dikasih tahu, kita tahu orang-orang tidak boleh berkumpul banyak-banyak, tidak boleh pulang kampung, ya, harus menjaga protokol kesehatan. Mungkin sebagian orang ada yang mengikutinya, tapi ada orang yang tidak mengikutinya. Akibatnya hari ini meludak lagi COVID-19 dengan varian yang terbaru. Jadi kita harus tahu masa sekarang ini akibat dari kemarin. Ubben Iwasa Nusatinyana sekarang. Kalau sekarang kita tidak lakukan, besok akan menjadi sebab baru lagi. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebab untuk besok. Dan apa yang kita terima hari ini, yang sekarang COVID-19 budak lagi lewat berita-berita media, berarti masa lalu. Nah, kita tahu, maka saya bilang kita tarik. Dengan kondisi kita sebagai orang biasa, kita tahu masa lampau, sekarang dan akan datang. Ubben Iwasa Nusatinyana. Maka saya bilang tarik sekarang pengetahuan itu. Dhamma tidak laku oleh waktu. Dan Dhamma tetap indah pada sekarang. Yang penting kita jangan tekstual, tapi kontekstual. Itu pertama. Jadi kita melihat masa lampau, sekarang dan akan datang. Artinya apa yang terjadi sekarang akibat masa lalu. COVID itu terjadi mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin kita melanggar aturan. Di situ. Dan di situ kedua, kita di dalam abinya itu kita harus menjadi pendengar yang baik. Dikatakan abinya itu mampu mendengar dalam jarak yang jauh, mampu menjadi pendengar yang baik, mampu mendengarkan ke masa lampau, masa sekarang, bahkan datang, bahkan ke hal-hal lain.
Disinilah Bapak Ibu sering mendengar di berbagai berita. Jadilah pendengar yang bijaksana. Bapak Ibu, gunakanlah pendengaran Bapak Ibu, sotanya, pendengarannya menjadi orang bijaksana. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena kita hidup di Indonesia harus tunduk pada aturan pemerintah. Nah, Ibu harus bijaksana, harus keyakinan tetap, tapi tidak boleh keyakinan itu membuta. Memang kita hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa, oleh karma kita sendiri kan, karma masa lampau yang akan terjadi hari ini. Tapi kita sendiri harus membuat bagaimana kita untuk sehat. Maka pemerintah memberikan aturan. Satu, jaga jarak, gitu kan? Pakai protokol kesehatan, gitu kan? Ikuti seperti di sini. Ini hanya beberapa orang yang boleh datang, dibatasi oleh pengurus. Tapi semuanya virtual. Di rumah silahkan, bahkan nanti boleh diulang liftnya. Ikuti. Pemerintah mau suruh vaksin ya vaksin, nggak usah takut. Karena sebagai masyarakat tadi sesuatu yang benar dianggap salah. Wah, kalau vaksin akan jadi begini, nggak usah vaksin, ya kan? Benar ini loh. Jadi orang mau vaksin ini takut. Saya secara pribadi bagian dari masyarakat, ikutin tujuan vaksin itu agar Bapak Ibu memiliki kekebalan dalam tubuh. Itu nggak beda jauh. Waktu Bapak Ibu kecil kita divaksin cacar, maka otomatis kita punya kekebalan. Jadi biasa aja. Nanti sama yang sudah divaksin, kalau memang sudah sebulan, 2 bulan, setengah tahun, vaksinnya sudah ada di tubuh kita kebal. Tapi jangan mentang-mentang udah divaksin kebal kita sembarangan. Tetap jaga kondisi tadi. Jadi saya bilang, dengarkan, sota. Jadilah pendengar yang baik. Usah takut, wah malah tadi kan banyak pendengar yang keliru. Udah mati hidup tuh dari sononya, gak usah vaksin. Keliru. Ini sesuatu yang salah dibenarkan. Padahal di kita dijelas ditulis. Kita harus usaha, ya kan? Bagaimana agar kita sehat dan sebagainya. Sekarang banyak terjadi, ya kan? Ya, saya yakin umat Buddha di daerah lain itu cepat vaksin, karena daerah lain itu nggak ada yang mau. Maka oleh para tokoh-tokoh agama Buddha disarankan. Saya dengar di Sumatera, di Riau, gitu kan, beberapa pembimas ngomong banyak umat Buddha lebih duluan, karena umat Buddha oleh para tokoh diberikan satu kesadaran. Ayo vaksin, mereka vaksin daftar dulu. Belum ada yang daftar, nggak ada yang mau, maka umat Buddha lebih duluan yang daftar, yang divaksin, gitu kan? Itu keuntungan kita. Mungkin kalau mereka semua pada yang umumnya mau vaksin, kita mungkin bisa belakangan. Maka saya bilang, jadilah pendengar, sota, ya. Bawalah kekuatan mendengar itu ke masa sekarang. Mendengar dari siapa? Dari pemerintah, dari tokoh agama, dari orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadilah pendengar itu. Maka sota. Kita juga harus melihat tadi mata dewa, bisa melihat tembus pandang masa lampau, sekarang dan akan datang. Bapak itu sudah bisa melihat saat ini kejadian ambulan terus datang terus, ya kan? Anak saya bilang, waduh ada ambulan, ada orang kena COVID, ada orang meninggal, ya. Saat ini anak saya kecilnya dengar itu, melihat itu. Saat ini terjadi. Kita melihat dengan mata kita. Maka kita harus punya pemahaman itu. Kita punya sota mata, ya, caku, ya, bukan sota. Caku mata dewa. Kita punya mata dewa. Artinya kita punya penglihatan saat ini yang akan datang dan sebelumnya. Artinya hari ini yang kita lihat terjadi orang sakit, terjadi orang meninggal karena COVID-19 dengan jumlah yang banyak. Bahkan kemarin saya lihat di berita tuh bludak sehari bisa tembus 20.000. Bapak Ibu bisa melihat masa lampau. Kenapa terjadi itu? Oh, Bapak melihat banyak orang berkerumun. Lihat, saya juga melihat orang tidak berkerumun banyak, nggak bisa diatur, gitu kan? Waduh, bener-bener di Indonesia agak susah. Jadi
Ini kenapa? Orang-orang pada gak percaya tadi, sesuatu yang benar dianggap tidak benar, yang tidak benar dianggap benar. Siapa? Karena mereka percaya orang-orang yang memang sebenarnya belum bijaksana. Mengikuti sesuatu secara membabi buta. Ikuti saking yakinnya. Umat Buddha juga harus yakin. Cuma keyakinan umat Buddha tidak boleh membabi buta. Ya kan? Tidak boleh. Walaupun itu saya katakan, misalnya ada tokoh agama Buddha bilang, kamu harus begini. Kalau nggak cocok ya jangan. Nggak benar kok ya, nggak usah diikuti. Saya sampaikan, kalau sampai ada tokoh agama Buddha, umat Buddha, ya kan? Atau para pandita, para Rama-Ramani menyampaikan sesuatu yang keliru, salah, nggak usah diikuti. Keliru kok, Bapak Ibu udah cerdas, Bapak Ibu udah bijaksana, nggak usah ikuti. Tapi Bapak Ibu sudah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Bapak Ibu punya namanya caktu dewa, mata dewa. Bisa melihat saat ini banyak terjadi orang-orang meninggal. Bahkan lihat di televisi dulu di India bagaimana. Kenapa ini terjadi? Nah, mata dewanya melihat ke masa lampau. Oh iya, kenapa di sana sekarang banyak tuh daerah Pasar Kemis itu sekarang zona merah. Jakarta juga sudah mulai lagi. Atau mungkin Taman Cibodas bagaimana? Bapak Ibu bisa melihat. Oh, kayak di Jawa kenapa? Zona merah lagi. Ternyata banyak orang dari Jakarta datang ke kampung, gitu. Nah, itu masa lampaunya, mata melihat. Makanya saya dengar di info kadang-kala ada orang yang sudah kejadian saat ini kalau lihat orang Jakarta pulang, diusir langsung suruh pulang ke Jakarta lagi. Mereka nggak terima karena mereka membawa virus. Jadi kita juga harus bijaksana tadi. Mungkin kitanya kuat. Di dalam tubuh kita ada virus, di rambut kita, di baju kita ada virus. Kita kuat karena kita punya imun, punya kekebalan. Tapi nggak tahu anak istri kita, suami kita, kakek nenek kita nggak kuat, bahaya. Bisa kena dan bisa meninggal. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar punya kekuatan-kekuatan itu. Bisa melihat, ya. Kita tahu masa lampau, bisa mendengar, bisa melihat. Di situ. Bahkan disinilah Bapak Ibu. Di dalam apinya itu juga dikatakan memiliki ide, memiliki kekuatan. Nah, kekuatan di sini itu pengetahuan sebenarnya, ya. Kalau kita bawa ke masa sekarang, pengetahuan. Di situ ada orang yang bisa dikatakan orang bisa tembus dinding, orang bisa tembus air, melihat lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya banyak orang pintar, katanya orang pintar. Meramal, gitu kan? Ada orang meramal. Besok Indonesia akan begini, gitu kan? Nah, Bapak Ibu udah punya pengetahuan itu. Kalau ini begini-begini terus, yang terjadi apa? Ekonomi bisa hancur. Orang dagang repot, orang kerja repot, gitu kan? Yang penting butuh hidup aja, bisa makan, tidur nyaman, ya kan? Bapak Ibu sudah punya pengetahuan itu, punya kekuatan itu, punya ide-ide itu, ya. Di sini Bapak Ibu. Maka katakan, setidak-tidaknya orang yang memiliki abinya, orang yang bermoral, minimal orang-orang ini bisa menekan apa? Satu dikatakan, orang ini tidak atau orang-orang semacam ini tidak bodoh. Kalau dikatakan moha, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Jadi biasanya kalau orang-orang yang tadi melawan, dikatakan melawan di dalam agama Buddha ini, ya kan? Maka orang individu itu biasanya orang-orang yang sudah bisa menekan moha. Orang sudah tidak dikatakan bodoh. Dalam menerjemahkan yang lebih keras lagi ada menteri. Artinya orang-orang punya pengetahuan, tidak bodoh orang ini, ya. Tidak mau diumbang-ambingkan, ya. Dia punya keyakinan yang benar. Jadi tidak mau dibohongin. Ya nggak mau dibohongin. Kalau karena berita bohong banyak kan, orang habis suntik vaksin COVID-19 sehari kemudian meninggal. Ya. Bapak Ibu pasti orang pinter, gitu kan? Meninggal itu bukan berarti hanya karena satu sebab, banyak sebab. Aku mudah udah mengajarkan banyak sebab. Mungkin orang itu udah sakit, orang itu tua, orang itu darah tinggi. Terakhir ya tadi karma, bahasa orang darah sononya kan itu. Nah, itu
Tapi jangan dihantam langsung pukul rata. Itu akibat disuntik COVID-19 langsung mati orang itu. Nah, orang terdengar berita gitu kan, banyak orang ketakutan semuanya. Nah, Bapak Ibu orang bijaksana, orang pinter, tidak bodoh, mohanya tidak tebal, maka bisa ya, menfilter hal-hal semacam itu. Mosok perkara itu pasti banyak segar. Tapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ngerti, dengar itu langsung cuci otak. Waduh, besok masa COVID apa namanya? Nggak usah suntik dan apa, mati kita nanti, ya kan gitu. Itu fakta, di lapangan ada orang-orang semacam itu. Ya. Dan akhirnya di grup WA langsung banyak sekali sesuatu yang negatif disebar luaskan. Ini orang yang bodoh bahaya, orang yang nggak pintar bahaya. Dengar berita itu langsung, wah tambah stres, ya kan? Tadi orang-orang tadi yang memiliki ide-ide, orang-orang tahu abinya, orang-orang yang saya katakan lupa, orang-orang yang tidak serakah sebenarnya, orang-orang yang punya kasih sayang, pengen kita juga sehat sembuh, pengen anak istri kita sembuh, orang lain juga sembuh, ekonomi dan cepat jalan lagi. Jadi dia punya kasih sayang, dia tidak serakah, dia ingin semuanya hidup normal lagi. Siapa yang tidak ingin hidup normal lagi? Maka orang-orang yang ingin hidup normal lagi ikutin aturan, ikutin protokol. Kalau Bapak Ibu tidak ikutin protokol, sama aja Bapak Ibu itu serakah, bodoh amat, gitu kan? Ya kan, bodoh amat. Apalagi udah tahu kena COVID gitu, nggak mau di rumah aja, malah jalan-jalan ke Indomaret, nongkrong. Ah nggak apa-apa ini. Nah ini orang-orang yang tidak punya meta, ya? Orang-orang yang serakah. Saya sakit biarin dia ikut sakit, kan gitu bahasanya. Tapi beda kalau orang yang punya kesadaran, aduh, saya sakit, saya harus dijaga kesehatannya. Bagaimana tidak menular ke suami istri, ke anak, keluarga dan sebagainya, ke tetangga dan sebagainya. Berarti orang ini tidak egois, ya, tidak serakah. Dan orang-orang yang punya individu ini, sebagian orang sudah bisa menekan kebencian, keegoan. Dia tidak, dosanya sudah ditekan. Apalagi seorang Buddha sudah tak punya dosa lupa dosa moha. Tapi orang-orang sudah mampu menekan yang namanya dosa. Unsur-unsur kebencian sudah tidak ada. Jadi kalau ada berita begini-begini itu beritanya jangan miring, ya. Wah, ini COVID ini pasti ada hal lain pikirannya negatif semuanya. Jangan, bu, positif thinking aja. Jangan terlalu jauh mikir di sana. Jangan terlalu jauh mikir masa depan. Masa depan akan tercapai apabila dipikirkan sekarang. Belum terjadi, udah terlalu banyak mikir, sekarang aja. Jadi Bapak Ibu kalau masalah-masalah itu jangan udah menyalahkan orang lain. Kan banyak orang menyalahkan orang lain. Wah ini gara-gara ini, negara ini, orang itu, pentingan pengusaha ini, konglomerat ini, ya nggak bisa Bapak Ibu. Ini artinya orang-orang yang punya kebencian. Atau suku ini, etnis ini, ya kan begitu kan? Ada yang disalahkan. Bapak Ibu sebagai umat Buddha harus sudah cerdas, bijaksana. Jadi tidak perlu menyalahkan, kembali ke diri sendiri. Maka Buddha bilang di situ, pemenang sebenarnya orang bukan bisa mengalahkan orang lain, bukan menundukkan orang lain dengan kata-kata, dengan omongan, dengan senjata, tapi bisa mengalahkan diri sendiri. Ya tadi, di masa COVID ini biar imun kita kuat, kita harus tenang, damai, kalahkanlah ego kita, kalahkan kebencian kita, nggak usah membangun kebencian. Kita bisa, nah itu kebanggaan kita kasih justru. Kita harusnya semacam itu. Lalu, disinilah yang ingin saya sampaikan. Maka saya bilang, Dhamma tak laku oleh waktu. Dhamma masih bisa ngikutin zaman. Jadi di sini ajaran Buddha akan tetap lestari. Buddha Dharma akan ada dan kekal abadi. Tapi yang jadi masalah, belum tentu orang akan mengenal Buddha Dhamma. Buddha Dhammanya kekal abadi sampai kapanpun ada. Kebenaran itu ada. Cuma yang jadi masalah, belum tentu orang itu bisa memahami kebenaran. Maka untuk salah satu cara untuk bisa memahami kebenaran,
maka kebenaran-kebenaran yang bersifat tekstual dalam kitab suci itu harus ditarik ke masa kini, disesuaikan dengan zaman, yang tentu saja tidak bertentangan dengan kebenaran. Sesuaikan. Masa bilang ini hanya pemahaman tentang apinya itu. Apinya yang dimiliki Bapak Ibu dalam konteks masyarakat manusia biasa. Jadi Bapak Ibu punya ide, punya pengetahuan ini. Dari pengetahuan ini Bapak Ibu tidak mungkin dibodohi. Sudah, walaupun Bapak Ibu masih punya moha, tapi mungkin kadar mohanya moha-moha hakikat yang sudah lemah. Artinya walaupun dicekokin, diberikan cuci otak gitu, Bapak Ibu sudah ngerti. Bapak Ibu sudah gak mempan. Misalnya saya di sini nyeramin Bapak Ibu, suruh benci orang, ini menyalahkan orang dalam COVID-19 ini, Bapak Ibu udah cerdas. Gak mungkin Bapak Ibu kan menilai, wah ini penceramahnya gak benar kan gitu. Karena Bapak Ibu udah cerdas. Di sini harus punya pengetahuan, punya kekuatan. Di sini yang saya maksudkan, Bapak Ibu harus punya kekuatan-kekuatan itu. Maka saya bilang tarik ke masa sekarang tentang ide-ide itu, tentang masa lalu, sekarang dan akan datang. Yang akan datang akan terjadi karena yang sekarang ini kita lakukan. COVID-19 akan cepat sirna karena semua orang positif, semua orang ikutin protokol kesehatan, ikuti jaga jarak, jarak jauh sekali jaraknya. Ini bisa 5 meter 6 meter misalnya, dan semuanya sudah divaksin, ya divaksin. Maka kalau kemarin antigen itu hanya berlaku 24 jam. Jadi saya kalau pergi-pergi berarti 2 kali, jadi berangkat ke antigen, pulang antigen. Ya belum lama mungkin hanya berlaku 24 jam. Kita terus ya, mungkin dalam sebulan beberapa kali kita melakukan antigen. Itu tujuannya apa? Ya untuk meyakinkan bahwa saya sehat. Kedua, meyakinkan untuk keluarga kita, meyakinkan lingkungan kita. Jadi kita harus positif. Nah tadi di dalam abinya tadi, orang-orang yang memiliki abinya, berarti tadi orang-orang yang sebenarnya sudah bisa menekan lubang dosa. Artinya orang-orang sudah punya kecerdasan. Di situ berarti punya ide-ide sebenarnya, punya kelebihan-kelebihan Bapak Ibu. Kelebihan apa ya? Pengetahuan tadi. Nah, disesuaikan dengan kondisi zaman. Apalagi seorang sama sang Buddha itu sudah terbebas lubang dosa. Hanya ngasih tahu. Maka para penceramah juga ngasih tahu. Kalau Bapak Ibu ya, tidak ikutin akan terjadi ini. Karena yang namanya COVID-19 atau virus ini sekarang sudah ada di mana-mana. Nah, Bapak Ibu salah satunya ikuti. Pertama, jaga kekebalan tubuh itu harus ikutin protokol kesehatan. Jangan banyak melakukan kontak dengan orang, apalagi orang yang tidak dikenal dan kita tidak tahu kesehariannya, kan bahaya sekali. Di situ, nah, kita harapkan ke situ tentang hal-hal semacam ini. Jadi kita benar-benar di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan juga harus selain memahami keyakinan agama, kita juga harus memahami konteks sekarang, agama di zaman sekarang. Jangan Bapak Ibu juga jangan hanya textbook. Termasuk Bapak Ibu, kita gak usah kaget. Umat Buddha kebaktian itu dilihat. Tapi di zaman Buddha ya wihara ada, karena Sang Buddha di situ ada kuti, ada tempat Sang Buddha, mereka datang. Tapi zaman sekarang sudah modern, Bu. Kita sudah mulai, sekarang kan sudah 2. Kita fakta di sini konkret wiharanya. Orang datang ke sini mendengarkan ceramah, mendengarkan untayan-untayan dhamma disampaikan Sang Buddha 2600 tahun yang lalu, diulang lagi. Tapi sekarang sudah zaman canggih, kita sudah harus ada yang namanya wihara maya, ritual. Jadi nggak perlu punya tempat ibadah begini lagi sekarang. Bisa Bapak Ibu yang canggih secara elektronik, dunia nyata, bikin tuh, saudara. Ya, ini kan pinter nih, ya. Bisa dibikin wihara punya sampada maya, jam sekian jadwal kebaktian, bikin ada 1 orang yang ngolah, ya kan? Jadi nggak beda jauh dengan internet itu. Jadi
internetnya tadi dipakai khusus wihara dunia maya. Jadi kita tidak harus mengandalkan ini. Bapak itu bisa kebaktian kapan saja. Apalagi orang-orang punya duit bisa bayar orang kan, minta tolong orang nih, bapak itu yang punya duit nih, minta tolong orang ahli programmer, bikinkan wihara di dunia maya. Gitu kan? Jam sekian kebaktiannya ini, kebaktian ini. Mereka mencari penceramah. Penceramahnya tidak harus datang. Hari ini penceramah, misalnya profesor dari Heru, Profesor Heru itu dari Raden Wijaya misalnya, udah panggil virtual, ya, suruh ngisi. Bapak itu bisa lihat tanggal sekian, jam sekian, ya. Penceramahnya profesor, atau penceramahnya doktor dari Sriwijaya, atau penceramah ahli agama. Tinggal panggil aja, Romo, tak jam segini ya, dari rumah isinya. Romonya di rumah, mungkin yang sebagai operatornya juga di rumah, bapak itu di rumah. Kapan saja bapak itu bisa mendengarkan ceramah. Jadi bapak itu tidak terpaku harus datang ke wihara. Tadi kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau nggak ikut satu, maka saya katakan dhamma akan bisa bertahan. Bukan dhammanya masih tetap abadi. Dhamma akan tetap dikenal orang, dipelajari orang, diikuti orang kalau mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak ikuti perkembangan zaman ya repot, ya repot. Ya ikutin aja. Memang kondisinya sekarang, ya sekarang jadi kita kayak sekarang ini kebaktian boleh laki-laki datang, perempuan datang, ya kan? Yang penting niatnya, ikutin perkembangan zaman. Yang penting moralnya dijaga. Jadi ini tantangan kita nih anak muda nih, dan Rin bisa buat itu wihara maya. Wihara punya sampada. Wihara maya punya sampada. Mereka bisa aja. Jadi yang virtual, yang asli boleh datang ke sini, tapi mayanya jam-jam tertentu, ya kan? Seminggu bisa 4 kali, 5 kali boleh. Dan nanti sharing dhammanya, nah kita tidak boleh kaku. Baca parita kan mengulang, sebenarnya nggak beda jauh. Apa yang bapak ibu baca parita tadi nggak beda jauh dengan apa yang disampaikan penceramah. Kalau bapak ibu baca parita berarti baca bahasa Pali Sanskerta, ngikutin gaya yang ada di sana di India. Tapi kan agak Buddha harus dua ke Indonesia, ya kan? Maka di sini ada penceramah menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan kita lihat sudah ada baca parita itu ngikutin zaman. Ada parita dibawa ke Jepang dengan bahasa Jepang, ya kan? Parita mantra dibawa ke Cina dengan bahasa Mandarin, Cina ya. Dibawa ke Jawa dengan bahasa Jawa, kan itu. Dibawa ke Indonesia dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak harus terpaku dengan bahasa Pali atau bahasa Sanskerta. Tapi boleh tetap kita berpatokan itu. Tapi tidak harus. Makanya kadang-kadang kita kan sembahyang, sudah mulai orang sembahyang tidak baca nama Karapata, ngerti kan? Arahang sama Sang Buddha, tidak harus begitu. Pulang itu baca hanya terpujilah sama Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai paripurna 3 kali kan? Nah, aku bernama Skara berlindung di hadapan Buddha untuk tetap. Aku berlindung bernama Skara di hadapan Dhamma. Aku berlindung bernama Skara di hadapan Sangha. Selesai. Jadi tidak baca arahan sama Sang Buddha, Bhagawa Buddha, Bhagawatan Abhirade, enggak, dibaca terjemahnya bahasa Indonesia. Bapak Ibu kadang double, gitu. Parita Palinya dibaca, Sanskertanya dibaca, bahasa Indonesia dibaca. Nah, ini orang-orang yang belum bijaksana, waduh kelamaan, males. Saya males lah kalau kebaktian, males nungguin selesai baca paritanya. Dulu tuh baca parita bisa setengah jam sampai 2 jam. Maka orang yang mau mendengarkan ceramah aja. Ceramahnya juga kadang-kadang kebangetan. Sudah jam 10 malam nggak selesai. Sudah dikontak nih saudara Dani udah bikin di meja. Ceramah tidak boleh lama. Di belakang dikodei. Udah malam orang udah konsentrasi. Yang muncul bukan kebijaksanaan, tapi yang muncul rasa kebencian. Bisa begitu kan? Maka penceramah pun di sini semuanya berputar. Panitia pengurus wihara punya hak mengatur penceramah. Romo, ini wihara A.
Romo pakai salam ini yang bisa diterima di sini semuanya, ya kan? Romo ceramahnya sampai hari ini segini aja, bahasanya umum aja, nggak usah pakai bahasa Pali aja. Coba semua bahasa Pali semua, emang ngerti? Kesannya kalau pakai bahasa Pali ya boleh satu dua dibuka. Kayak tadi saya pakai bahasa Pali, tapi saya baca terjemahannya. Kalau saya bahasa Pali terus, saya yakin nggak ngerti Bapak Ibu. Nah, ini bahaya. Disinilah fungsinya Bapak Ibu harus punya pengetahuan ide-ide, ya. Jadi Bapak Ibu akan bijaksana, tidak mudah dibodohi. Nah, kecuali di sini dalam abinya itu aja asal kanyana. Ini berarti orang sudah suci. Kalau orang suci ya berarti sama Sang Buddha, arah-arahan. Bapak Ibu mungkin belum suci, tapi baru mencapai pada jalan ke situ. Minimal menjaga sila, ya kan? Berusaha Pancasila Buddhis dilaksanakan. Kalau Pancasila Buddhis dilaksanakan, bisa baik, minimal di sini Bapak Ibu. Abinya di bawah masa sekarang Bapak Ibu pahami. Artinya besok Bapak Ibu dengar suara dari kanan kiri, Bapak Ibu udah bijaksana. Kanan nanti masa lampau, sekarang akan datang. Sebab kita tahu, ya, melihat sesuatu. Jadi Bapak Ibu itu pikirannya tidak langsung menjustis. Di sini berpikir yang benar dulu. Ya. Jadi melihat sesuatu langsung begini nih, nggak bisa. Ya, jadi kalau jalan Buddha kita tidak bisa hanya melihat orang dari wajahnya saja, gitu kan? Bisa aja karena wajah kekuatan masa lampau wajahnya jelek, tapi belum tentu tindakannya jelek, ya? Atau kebalikannya. Di sini Bapak Ibu biasa. Jadi yang bahasanya orang sepintas orang melihat kalau dalam bahasa psikologi, yang penting melihat sepintas senang belum tentu. Ya, nah di sini kita berharap bagaimana abinya dibawa ke masa kekinian, konteksnya ke masa sekarang, bukan tekstual lagi tapi konteks tua. Bapak Ibu melihat sekarang ini yang terjadi karena masa lalu. Masa lalu ya sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, setahun yang lalu, itu masa lalu. Mungkin kita tidak tahu perbandingan 10 kelahiran kita nggak tahu, tapi minimal sebulan yang lalu kita ingat kenapa terjadi begini, 2 bulan yang lalu kita ingat, setahun yang lalu kenapa jadi begini sampai, ya. Hari ini kita harus lakukan yang baik, harus mendengarkan, harus melihat kenyataan untuk ke depan. Apa yang terjadi hari ini akibat masa lampau, apa yang dilakukan hari ini akan menjadikan masa depan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, pada keterbatasan waktu dan sebagainya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang pas, tapi tidak bermaksud ke arah ke situ. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam cinta kasih dan Buddha Dharma. Namo Buddhaya.